Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, jenis-jenis inovasi. Oke, kita mulai ya. Wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Orang yang kreatif akan memandang barang yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Menciptakan atau to create adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kedua, memodifikasikan atau to modify, yaitu memodifikasi sesuatu berupa mencari, membentuk fungsi-fungsi baru, atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Ketiga, mengkombinasikan atau to combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Dengan bermodalkan kreativitas, maka seorang wirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya secara kreatif, yaitu dengan cara 1. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalnya, memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang mempunyai nilai jual. 2. Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya, memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi suatu kerajinan. Ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya, di saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan. Sedangkan di saat musim panas bisa menjual masker muka. Keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang dapat memberikan peluang usaha. Selain memanfaatkan peluang usaha secara kreatif, kita akan membahas pengertian inovasi. Menurut Stephen Robbins, inovasi adalah sebuah ide atau gagasan yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah 1. Memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Artinya, suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana. Artinya, bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Keempat, memiliki tujuan. Artinya, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Selain mempunyai ciri-ciri, inovasi dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Kuratko, inovasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Invensi atau penemuan baru, yaitu kreasi suatu produk, barang atau jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contoh, penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Telepon oleh Alexander Graham Bell. Kedua, ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, yaitu pengembangan suatu produk, barang atau jasa, atau pemanfaatan baru dan penerapan lain pada produk, barang atau jasa, atau proses yang telah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada. Misalnya, pengembangan MACD oleh Ray Kroc. Ketiga, duplikasi atau penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal, yaitu peniruan suatu produk, barang atau jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Keempat, sintesis, penggabungan
atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Misalnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Nah, itulah materi yang kita bahas kali ini. Dengan memahami dan mempraktekkan materi tersebut, maka diharapkan seorang wirausaha mampu memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, sehingga usahanya terus berinovasi dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.